kita ingin menghilangkan komponen yang berubah terhadap lokasi. Dan masuk ke materi ke-6 sesuai dengan topik yang sudah diberikan. Jadi materi ini juga sebenarnya sudah bisa Anda akses ya di dalam LMS. Jadi kita akan coba diskusikan selama 1 jam, kurang dari 1 jam ke depan kita bisa diskusikan terkait dengan kelembaban udara. Di dalam materi kelembaban udara ada 4 hal yang akan kita coba bahas. Yang pertama terkait dengan apa pengertian dari kelembaban udara, kemudian bagaimana kita menyatakan kelembaban udara gitu ya. Kemudian nanti juga kita membahas sedikit tentang bagaimana sebaran dari kelembaban udara tersebut dan bagaimana kita melakukan pengukuran dari kelembaban udara. Nah, kalau misalkan kelembaban udara itu sendiri secara umum yang dimaksud dengan kelembaban udara adalah menggambarkan seberapa banyak kandungan uap air di udara. Nah, itu ya. Jadi menyatakan tentang jumlah uap air yang ada di udara. Nah, kalau kita perhatikan mengapa udara itu bisa menjadi lembab? Ya, kalau misalkan di beberapa minggu lalu kita sudah bahas bagaimana proses perubahan wujud benda ya dari satu yang lain gitu ya, disebabkan karena adanya energi itu bisa terjadi. Nah, khusus untuk air itu bisa mengalami perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, ada beberapa proses yang disebut dengan evaporasi dan kondensasi. Jadi kalau evaporasi itu bagaimana air itu berubah dari cair menjadi gas. Nah, kemudian bagaimana dari gas menjadi air, itu disebut dengan proses kondensasi. Kemudian ada juga proses yang disebut dengan kristalisasi atau sublimasi, ya, menyublim bagaimana gas ke padat. Atau proses dari cair dan padat, jadi membeku dan mencair. Ya, pada saat beberapa minggu lalu kita membahas tentang hujan es, mengapa hujan es itu terjadi, karena terjadi penurunan suhu yang tiba-tiba dan terjadi perubahan wujud juga, ya, dari cair menjadi padat. Jadi yang harusnya dia jatuh sebagai butir air, tapi karena suhunya sangat rendah dia menjadi padat sehingga terjadilah hujan es. Nah, ini kira-kira menyebabkan mengapa udara itu bisa menjadi lembab, karena ada perubahan fase air yang dari air di permukaan itu masuk ke atmosfer. Nah, sehingga di atmosfer jumlah uap air itu semakin meningkat. Itulah yang menyebabkan udara itu menjadi lembab. Ya, jadi ini penjelasannya, proses molekul air yang terbebas dalam bentuk cairan kemudian berubah menjadi gas itu disebut prosesnya namanya evaporasi. Kemudian ada juga proses kondensasi di mana air berubah dari molekul cair ke kondensasi itu dari gas ke cair. Kemudian ada juga fase langsung es menjadi uap yang disebut dengan sublimasi atau proses sebaliknya ya yang disebut dengan deposisi atau kristalisasi. Nah, jadi proses-proses ini ada di satu proses yang memerlukan energi, ada proses lain yang melepaskan energi. Nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini dalam suatu wadah, misalkan bayangkan sebuah botol hipotetis gitu ya, di mana di dalamnya berisi air murni dengan permukaan datar yang volumenya atasnya itu tidak mengandung uap air. Jadi tidak ada uap air di atasnya. Nah, setelah beberapa waktu terjadi, maka akan terjadi proses penguapan. Ya, jadi ada proses penguapan di awal. Pada saat proses penguapan di awal itu, evaporation rate-nya itu meningkat, sangat tinggi. Ya. Terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas. Tapi lama-kelamaan jumlah air di atas permukaan itu sudah mengalami titik jenuh. Ya, di mana pada saat itu laju kondensasi itu sudah sama dengan laju evaporasi. Nah, pada saat itulah yang disebut dengan proses saturation gitu ya, atau disebut dengan proses jenuh. Jadi udara jenuh itu artinya udara tersebut sudah tidak mampu menampung uap air lagi karena dia sudah mencapai kondisi maksimum. Nah, kemudian bagaimana kita menyatakan kelembaban? Jadi ada beberapa cara pada saat kita menyatakan kelembaban. Berapa sebenarnya jumlah air yang ada di atmosfer? Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk kerapatan uap air, bisa juga kita nyatakan dalam bentuk tekanan uap air, atau bisa juga kita nyatakan dalam kelembaban spesifik gitu ya, atau juga dalam nisbah campuran, kelembaban relatif, ya tekanan uap jenuh, atau juga defisit tekanan uap ataupun pada suhu titik embun. Jadi ada beberapa pernyataan yang bisa digunakan untuk menyatakan bagaimana kondisi kelembaban itu. Kalau kita lihat satu persatu misalkan, yang pertama adalah kerapatan uap air. Apa yang dimaksud dengan kerapatan uap air? Nah, kerapatan uap air itu didefinisikan sebagai massa uap air per satuan volume yang mengandung uap air. Jadi didefinisikan massa uap air, jumlah massa artinya materi dibandingkan dengan volumenya. Ya, jadi itu disebut dengan kerapatan uap air. Artinya semakin banyak uap air maka kerapatan akan semakin tinggi. Ya, jadi kerapatan uap air yang tinggi itu menyatakan jumlah uap air yang ada di
volume tersebut atau di wadah tersebut itu akan semakin banyak. Ya. Nah, kemudian pernyataan kelembaban berikutnya itu bisa juga dinyatakan dengan tekanan uap air. Jadi tekanan uap air ini itu lebih umum digunakan untuk menyatakan kelembaban dibandingkan dengan kerapatan. Karena kerapatan itu sifatnya selalu berubah tergantung dari bagaimana volumenya, gitu ya. Tetapi kalau misalkan dengan menggunakan hukum gas ideal, di mana dia sudah dinormalkan, gitu ya, pembagi volume tadi, maka dia bisa dinyatakan dengan pernyataan tekanan uap. Tekanan uap itu dirumuskan sebagai nRT dibagi dengan V. N itu merupakan jumlah mol molalitas dari gas tersebut, gitu ya. Kemudian R itu menyatakan jumlah tetapan gas umum, ya 8,3 143 Joule per Kelvin per mol. Nah, kemudian T menyatakan suhu mutlak dalam satuan Kelvin, dan V adalah menyatakan volume. Jadi artinya apa? Nilai tekanan uap, kalau misalkan tadi pada saat kita menyatakan dengan kerapatan itu tidak dipengaruhi oleh suhu, tetapi pada saat kita menyatakan dengan tekanan uap, dia dipengaruhi oleh suhu. Artinya apa? Jumlah uap air yang sama, itu bisa jadi dia memiliki nilai tekanan uap yang berbeda pada saat suhu udara tersebut berbeda. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada salah satu pernyataan kelembaban itu bisa dengan menggunakan apa yang namanya tekanan uap. Nah, kemudian berikutnya, ya, jadi kalau tadi kita menyatakan tekanan uap itu seperti tadi, kalau misalnya kita masukkan angka-angka tadi, jadi misalkan bila berat molekul kita masukkan 18,016 gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan tadi, maka pernyataan kelembaban itu bisa dinyatakan sebagai 0,056 rho R kali T. Ya, kita sudah menghilangkan komponen volume. Kenapa volume itu perlu dinormalisasi, dihilangkan gitu ya. Sama seperti pada saat kita menyatakan nanti jumlah air pada hujan, kita menyatakan dengan ketinggian, kita ingin menghilangkan komponen yang berubah terhadap lokasi. Jadi kalau misalkan volume itu, kalau volumenya berbeda, maka tekanan uapnya akan berbeda. Nah, ini yang ingin kita coba hilangkan. Ya, jadi kita tekanan uap ini harus dinyatakan ke dalam satuan-satuan yang tidak dipengaruhi oleh volume. Ya, maka di sana yang mempengaruhi tekanan uap ini adalah rho, kerapatan. Nah, kerapatan itu nilainya adalah tidak dipengaruhi oleh volume. Ya, volume tertentu dengan volume yang lebih besar, nilai kerapatannya akan sama. Ya. R, ya, itu tetapan dan suhu. Ya, jadi EA itu dapat juga dinyatakan sebagai fungsi dari kerapatan dan suhu. Nah, kemudian pernyataan kelembaban berikutnya ada dua yang menyatakan bagaimana perbandingan atau rasio, ya, yang disebut dengan kelembaban spesifik atau nisbah campuran. Nah, yang membedakan adalah pembagi yang digunakan. Jadi kalau misalkan kita menyatakan kelembaban spesifik, maka kita menyatakan jumlah massa dari uap air dibandingkan dengan total massa yang ada di situ. Jadi massa uap air dan massa udara kering. Nah, itu yang disebut dengan kelembaban campuran. Tetapi kalau kelembaban spesifik. Kalau nisbah campuran itu menyatakan bagaimana perbandingan antara massa uap air dibagi dengan massa udara kering. Jadi pada saat satu kantong udara, semua uap airnya dikeluarkan, yang tertinggal adalah udara kering. Nah, itulah yang sebagai pembagi. Nah, ini yang hal berbeda dengan kelembaban spesifik. Kalau kelembaban spesifik itu menyatakan bagaimana jumlah massa uap air dibagi dengan jumlah udara kering ditambah dengan uap air. Sedangkan nisbah campuran itu menyatakan perbandingan antara massa uap air dibagi dengan massa udara kering. Ya, nah itu mungkin perbedaan. Nah, kemudian ini yang paling umum ya untuk menyatakan kelembaban dan sering digunakan gitu ya, yaitu menyatakan kelembaban yang disebut dengan kelembaban relatif atau relative humidity. Ya, relative humidity merupakan perbandingan antara kelembaban aktual atau tekanan uap aktual dengan kapasitas maksimum dari udara tersebut menampung uap air. Nah, sehingga RH itu bisa dinyatakan 100 dikali EA dibagi ES. Di mana EA tadi merupakan tekanan uap pada saat itu, gitu ya, pada saat aktual. Sedangkan ES merupakan tekanan uap pada kondisi jenuh. Ya, jadi pada saat kondisi di mana sudah tidak bisa menampung uap air lagi, artinya tidak bisa ditambahkan uap air lagi, disinilah merupakan tekanan uap jenuh. Sedangkan EA merupakan kondisi tekanan uap saat itu. Nah, perbandingan antara kondisi tekanan uap saat itu dengan kondisi tekanan uap jenuh, itu yang disebut dengan relative humidity. Nah, atau dengan menggunakan persamaan empiris, ES bisa dirumuskan atau tekanan uap jenuh itu dipengaruhi oleh suhu. Ya, sebenarnya 6,1078.
eksponen 17,239 kali suhu dibagi suhu ditambah dengan 273,3, di mana suhu dalam satuan Celcius. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada juga pernyataan kelembaban yang disebut dengan defisit tekanan uap atau vapor pressure deficit. Ya, defisit tekanan uap itu menyatakan selisih antara tekanan uap jenuh dengan tekanan uap aktual. Ya, jadi VPD itu merupakan selisih antara, ini harusnya VPD itu sama dengan ES dikurangi EA. Ya, maaf, nanti nilainya adalah negatif ya. Jadi VPD itu merupakan selisih ya, selisih antara tekanan uap jenuh dengan tekanan uap aktual. Nah, ES dikurangi EA harusnya. Nah, kalau misalkan tadi RH itu adalah EA dibagi ES, artinya perbandingan, kalau ini adalah selisihnya. Ya, jadi selisih berapa diperlukan ya, uap lagi diperlukan agar dia mencapai jenuh. Ya. Jadi seperti tadi, ES dapat diturunkan dari nilai 6,1708 dan seterusnya, gitu ya. EA dapat diturunkan dari persamaan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian selain ini ada juga suhu titik embun. Jadi suhu titik embun itu adalah suhu di mana proses kondensasi itu terjadi. Jadi kalau misalkan kemarin pada saat suhu, kita berbicara suhu di mana di udara bagian lapisan atmosfer paling bawah, itu suhu mengalami penurunan dengan ketinggian, gitu ya. Nah, jika suhu itu menurun dengan ketinggian sampai dengan kondisi tertentu, dia akan mengalami suhu di mana disebut dengan suhu titik embun. Jadi pada kondisi itulah sudah terjadi pembentukan awan, sudah terjadi proses kondensasi, sudah terjadi pengembunan yang disebut dengan batas bawah pembentukan awan. Jadi pada saat terjadi pengembunan, maka kondisi yang akan dicapai adalah EA itu sama dengan ES. Udara sudah menjadi jenuh. RH sama dengan 100%. Jadi RH sama dengan 100%, artinya EA per ES sama dengan 1. Artinya EA sama dengan ES. Ya. Nah, kemudian pada saat suhu titik embun, berarti VPD sama dengan berapa? VPD sama dengan ES dikurangi EA. Karena ES sama dengan EA, maka VPD sama dengan 0. Jadi pada saat kondisi jenuh, maka suhu titik embun itu tercapai, EA sama dengan ES, VPD sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi kalau terus terjadi penurunan suhu? Bila terus terjadi penurunan suhu atau terjadi penambahan uap air, maka akan terjadi kondensasi. Maka hujan itu akan, butir-butir hujan itu akan terbentuk. Jadi pada saat udara itu bergerak ke atas, dia bergerak ke atas, kemudian sampai pada kondisi disebut dengan titik embun, di mana terjadi proses kondensasi, terus terjadi pengembunan, terakumulasi. Nah, itulah akan jatuh sebagai hujan. Itu prosesnya seperti itu. Jadi di sana proses kondensasi ini juga akan menjadi awan dengan titik embun terjadi pada aras kondensasi. Jadi aras batas bawah kondensasi yang menjadi batas bawah pembentukan awan. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana kelembaban itu dinyatakan, jadi ada banyak atau berbagai cara dalam menyatakan kelembaban. Seperti tadi ada dengan dengan menyatakan bagaimana suhu titik embun, ya, dengan RH, tekanan uap, kemudian tekanan uap jenuh, kemudian dengan defisit tekanan uap, ya, dengan mixing ratio dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin lihat sebenarnya apakah kelembaban itu sama di setiap tempat? Apakah kelembaban itu juga sama di setiap waktu? Nah, ini kita akan bahas di bagian ketiga, yaitu tentang sebaran dari kelembaban udara. Nah, kalau kita lihat gambar ini menyatakan profil atau sebaran relatif dekat permukaan, ya, kelembaban udara rata-rata pada bulan DJF, Desember, Januari, Februari, dan di sebelah kanan itu, yang sebelah kiri adalah DJF. Kemudian sebelah kanan itu adalah JJA, ya, Juni, Juli, Agustus. Artinya ini merupakan dua waktu yang berbeda, ya. Jadi dua musim yang berbeda. Yang awal tahun Desember, Januari, Februari, kemudian tengah tahun Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, ya, gambar ini memiliki legenda artinya lambang atau tanda yang sama, gitu ya, yang menyatakan persen dari anomali kelembaban relatif, ya, dekat permukaan dibandingkan, artinya anomali itu artinya perubahan kelembaban dibandingkan dengan nilai rataan. Yang negatif itu menyatakan artinya kelembaban itu semakin turun, sedangkan yang positif itu menyatakan kelembaban semakin meningkat dibandingkan dengan nilai rata-rata. Coba kita perhatikan di DJF. DJF itu kalau Anda perhatikan pada bulan Desember, Januari, Februari, matahari akan berada di mana?
ya, DJF itu berada di selatan ekuator, ya kan, karena matahari pada bulan Desember, Januari, Februari itu berada di selatan ekuator. Nah, kalau kita perhatikan di sana, pada wilayah-wilayah tersebut akan, kalau Anda perhatikan di sana, sebarannya itu semakin banyak wilayah-wilayah yang berwarna mendekati warna merah, orange, merah gitu ya. Artinya apa? Artinya nilai kelembabannya turun. Ya, artinya nilai kelembaban turun. Sedangkan di wilayah lautan itu banyak wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan kelembaban. Nah, artinya pada bulan-bulan tersebut, pada bulan DJF itu proses evaporasi sangat efektif terjadi di daratan, di lautan, maaf, di lautan, karena terjadi peningkatan nilai evaporasi yang tinggi sehingga terjadi penambahan ya kandungan uap air. Nah, hal yang sama juga terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi kalau Anda perhatikan di sana, daratan akan memiliki warna yang lebih merah, sedangkan lautan memiliki warna yang biru. Nah, ini artinya bahwa daratan juga mengalami penurunan kelembaban, ya. Secara rataan terjadi penurunan kelembaban dibandingkan dengan lautan. Nah, ini terjadi karena apa? Proses evaporasi sangat efektif terjadi di lautan. Ya, lautan yang 2/3 dari jumlah bumi ini merupakan lautan, dia sangat efektif terjadi sehingga dia akan menambah uap air yang ada di atmosfer. Nah, kemudian terhadap waktu, misalkan terhadap waktu dari pagi sampai malam hari, dari pukul 00 sampai dengan pukul 24. Ya, 24, jadi pada pagi sampai dengan malam hari, kalau kita perhatikan perbandingan antara suhu dan kelembaban. Ya, garis biru menyatakan nah ini justru menjadi pertanyaan di sini ya. Mana yang menunjukkan kelembaban, mana yang menunjukkan RH. Ya, jadi kalau kita perhatikan, seperti mungkin materi minggu lalu, suhu itu kan dari rendah, kemudian dia akan meningkat pada siang hari, kemudian menurun pada sore hari, dan seterusnya. Sedangkan kelembaban memiliki pola yang berbalik atau terbalik dengan suhu. Artinya pada saat suhu rendah, maka kelembaban akan tinggi. Pada saat suhu tinggi, maka kelembaban akan rendah. Jadi kalau lihat di sini garis merah, ya, merah dan biru, merah itu menyatakan suhu, sedangkan yang biru menyatakan kelembaban. Mengapa demikian? Karena apa? Karena setiap udara memiliki kemampuan menampung uap air tergantung dari suhu. Jadi kalau jumlah uap airnya sama, kalau suhunya semakin meningkat, kemampuan menampung uap air semakin meningkat. Sehingga apa? RH-nya akan semakin turun. Sebagai contoh, misalkan suhu 20 derajat, kemampuan menampung uap airnya 10. Sedangkan di sana ada uap air 7. Maka kelembabannya adalah 7/10. Ya, pada saat suhu 20 derajat. Tapi kemudian terjadi peningkatan suhu, sehingga sekarang suhunya misalkan 30 derajat, kemampuan menampung uap airnya menjadi 14. Ya. Jadi kalau tadi pada saat suhu 20 derajat dia kemampuan menampung uap airnya 10, sehingga kelembabannya 7/10, sekarang suhu meningkat, kemampuan maksimum menampung uap airnya 14, maka kelembabannya adalah 7/14, jadi 50%. Maka apa? Pada saat suhu meningkat, terjadi penurunan kelembaban dari 70% menjadi 50%. Nah, itu kira-kira penjelasannya, kenapa pada saat suhu tinggi, kelembaban akan rendah. Nah, kemudian inilah pola pola kelembaban di udara ya di lokasi, misalkan inilah Bogor, kemudian inilah di Melbourne, Australia. Jadi kalau lihat fluktuasi misalkan contoh kelembaban relatif nisbi harian di daerah tropis ya dan juga daerah temperate. Dan di sana ditanyakan apa yang menyebabkan perbedaan pola RH antara Bogor dengan Melbourne. Ya, mengapa RH Januari dan RH lebih tinggi dibandingkan dengan RH Agustus misalkan di Bogor. Jadi kalau diperhatikan, di wilayah tropis tidak terjadi perubahan suhu yang signifikan. Pada saat kita berbicara suhu minggu lalu, maka suhu rataan di wilayah tropis itu hampir sama. Dari Januari sampai dengan Desember. Artinya apa? Kelembaban pun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbeda dengan daerah temperate, di mana terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu musiman itu lebih tinggi daripada perubahan diurnal untuk terjadi di subtropis. Itu artinya apa? Pada saat fluktuasi itu suhu terjadi sangat tinggi, maka kelembaban juga akan mengalami fluktuasi yang suhu tinggi. Nah, itu kira-kira penjelasan, karena fluktuasi suhu tahunan musiman di daerah temperate itu lebih tinggi daripada daerah ekuator, maka fluktuasi kelembaban juga akan lebih tinggi. Mengapa RH Januari lebih tinggi dari RH Agustus di wilayah Bogor? Karena pada bulan Januari, kita perhatikan pada bulan Agustus, ini kebanyakan di Bogor adalah selatan ekuator, pada bulan Agustus suhu tinggi, ya, lebih tinggi daripada di bulan Januari. Ya. Sehingga pada saat suhu tinggi, maka kelembaban akan menjadi lebih rendah.
Nah, kemudian ini pola kelembaban relatif ya tropika pada tahun 2019 bulan per bulan. Jadi kalau kita perhatikan di Bogor itu dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan, di Melbourne akan meningkat gitu ya dari 50%, mungkin 47%, 50 sampai dengan 60%, kemudian menurun lagi. Jadi seperti tadi ini sama ya, mengapa terjadi perubahan di Januari di sana rendah ya di Melbourne, tapi di daerah tropis hampir sama, ada di kisaran 80%. Nah, kemudian kalau kita melihat perubahan kelembaban dengan ketinggian atau jarak dari pantai misalkan, ya jarak dari pantai atau ketinggian semakin tinggi tempat, maka kelembaban akan semakin meningkat. Karena apa? Suhu semakin rendah. Ya, semakin rendah suhu, kelembaban akan semakin tinggi. Ya, tetapi kenapa di daerah pantai itu kalau Anda lihat kelembaban tinggi kemudian menurun? Jadi di daerah pantai itu kelembaban selain itu berasal dari proses evaporasi, kelembaban itu juga berasal dari debur ombak gitu ya. Jadi ombak dia akan membawa butir-butir air. Nah, itu yang biasanya tertangkap oleh sensor. Nah, seperti yang kami pernah lakukan terkait dengan iklim mikro gitu ya. Jadi kami melakukan pengamatan terkait dengan iklim mikro di daerah pantai. Nah, kita mendapati nilai kelembaban yang cukup tinggi. Sedangkan seharusnya suhu tinggi, kelembaban rendah gitu ya. Tetapi kelembaban di daerah pantai cukup tinggi. Nah, setelah kita cek kembali ternyata alat itu menangkap butir-butir air yang dilepaskan pada saat ombak itu terjadi, dan itu akan terakumulasi menjadi kelembaban yang cukup tinggi. Ya, itu kira-kira yang menyebabkan. Jadi, tapi secara umum semakin tinggi tempat, kelembaban itu akan semakin tinggi. Karena apa? Karena suhu semakin rendah. Nah, sebagai contoh ini merupakan sebaran kelembaban relatif menurut letak lintang. Jadi kalau Anda perhatikan di sana dari 0 derajat ya di bagian tengah 0 derajat, kemudian yang ke lintang selatan dia akan semakin tinggi kelembabannya, kemudian semakin turun. Demikian juga ke lintang utara, rendah kemudian meningkat gitu ya. Kita perhatikan di sana, dia akan mengikuti lokasi-lokasi yang disebut dengan ITCZ. Jadi kemarin juga kita sudah bahas, ITCZ itu adalah Intertropical Convergency Zone. Daerah-daerah konvergensi, daerah-daerah yang menerima radiasi yang cukup tinggi. Artinya apa? Daerah-daerah tersebut akan memiliki suhu tinggi, tekanan rendah, dan sehingga dia akan terjadi proses evaporasi yang cukup tinggi. Ya, sehingga proses evaporasi yang efektif itu akan mampu meningkatkan kelembaban. Ya. Jadi wilayah-wilayah itu akan merupakan daerah yang sangat efektif terjadi curah hujan yang cukup tinggi, kelembaban juga akan meningkat. Jadi ITCZ merupakan kelembaban yang cukup tinggi. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan bagaimana hubungan antara suhu dengan kandungan uap air di gambar sebelah sebelah kanan Anda ya, sebelah kanan itu menyatakan pada sumbu X itu menyatakan suhu, kemudian pada sumbu Y menyatakan kelembaban jenuh. Nah, garis itu menyatakan kelembaban udara pada kondisi jenuh. Jadi kalau misalkan suhu misalkan 20 derajat Celcius, maka saturation specific humidity-nya mungkin 15 gram per kilogram. Jadi itu yang menyatakan. Nah, di bagian kanan itu disebutkan di bagian kiri, jika udara jenuh mendingin dari 30 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius, jadi terjadi penurunan dari 30 menjadi 25, artinya 5% penurunan, maka tekanan uap jenuh akan menurun dari 27,7 menjadi 20,4. Berarti terjadi penurunan sebesar 7,3 gram per kilogram. Ya, jadi kondisi kemampuan pada saat air itu pada saat udara itu berada di 30 menjadi 20, kemampuan udara untuk menampung uap air itu menurun. Ya. Kalau misalkan pada saat suhu 30 dia mampu menampung uap air dengan komposisi 27,7 gram per kilogram. Nah, kemudian pada suhu 25 derajat Celcius dia mampu menampung uap air 20,4 ya gram per kilogram. Jadi artinya dengan penurunan 5 derajat Celcius ya namun demikian kalau kita perhatikan di sana, kalau misalkan kita turunkan dan suhu yang berbeda, misalkan dari 5 derajat ke 0 derajat dengan jumlah penurunan yang sama. Nah, itu ternyata penurunan kemampuan untuk menampung uap air itu berbeda. Kalau tadi terjadi penurunan kemampuan menampung uap air itu 7,3 gram per kilogram. Tetapi pada suhu rendah, pada saat suhu turun sama, kemampuan menampung uap airnya juga menurun, tapi tidak sebesar tadi. Ya, sebesar hanya 1,7 gram per kilogram. Artinya apa? Artinya kemampuan uap air untuk menampung uap air sampai jenuh, kemampuan udara untuk menampung uap air sampai jenuh itu sangat tergantung oleh suhu. Ya, jadi sangat tergantung oleh suhu.
Nah, itu kira-kira yang bisa dijelaskan tentang bagaimana sebaran. Jadi kalau misalkan suhu berbeda, maka nilai kelembaban juga akan berbeda. Artinya apa? Pola kelembaban sangat mengikuti pola suhu yang kita pelajari pada minggu lalu. Suhu meningkat, kelembaban turun. Suhu turun, kelembaban meningkat. Wilayah-wilayah yang memiliki suhu tinggi, maka kelembabannya akan rendah. Wilayah-wilayah yang memiliki suhu rendah, kelembabannya akan tinggi. Nah, sehingga itu bisa menjawab kenapa di pegunungan kelembabannya tinggi, kenapa di pantai kelembabannya rendah, atau daerah-daerah yang rendah memiliki kelembaban rendah. Kenapa di ekuator kelembabannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah subtropis, ya, karena dia mengikuti pola dari suhu. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana, ini bagian yang keempat ya, kalau misalkan dilihat dari tadi, itu merupakan bagian yang terakhir, bagaimana kelembaban itu diukur. Ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran kelembaban. Yang pertama adalah dengan prinsip perubahan panjang dari benda-benda yang memiliki sifat higroskopis. Jadi benda-benda higroskopis itulah benda yang mampu menyerap air. Kalau misalnya uap, kalau dia menyerap uap, maka dia memiliki perubahan dimensi, ya, perubahan ukuran, atau mungkin pertumbuhan massa, ya, atau juga ada dengan metode yang disebut dengan metode termodinamika. Nah, kita lihat satu persatu. Misalkan kalau kita menggunakan prinsip-prinsip ini, misalkan prinsip pertama, ya, ini biasanya kita gunakan rambut, dan digunakanlah rambut dari ekor kuda, ya. Karena rambut ekor kuda memiliki kemampuan higroskopis, mampu menyerap uap air dan ukurannya berubah. Ya. Jadi rambut itu digunakan sebagai sensor. Pada saat rambut itu menerima uap air, maka dia ukurannya berubah sehingga dia mampu menggerakkan pena tersebut. Nah, dia akan mencatat ya, bagaimana proses terjadi atau berapa jumlah kelembaban yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua bisa digunakan dengan pertambahan berat. Jadi di dalam benda higroskopis itu ada benda, jadi udara itu disedot gitu ya. Kemudian di dalam itu ada benda yang bersifat higroskopis yang mampu menyerap uap air. Jadi pada saat terjadi udara masuk, maka uap air itu akan tertampung di benda higroskopis tadi. Nah, kemudian perubahan berat dari berat benda itu yang diasumsikan sebagai jumlah uap air yang tertampung di situ. Nah, jadi diagram pengukuran ini, jadi jelaskan prinsip kerjanya, ada udara masuk, kemudian benda higroskopis menyerap air, udara keringnya dipompa keluar, maka jumlah uap air akan tertampung di sana, dan itu bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah uap air yang ada di benda atau di udara tersebut. Nah, inilah dengan higroskopis, dengan metode termodinamika. Jadi kita menggambarkan perubahan kurva ya, perubahan titik jenuh antara suhu gitu ya, antara suhu dan kelembaban. Jadi pada suatu tempat misalkan suhu T yang disebut dengan suhu bola kering, kemudian tekanan uapnya akan disebut sebagai EA atau aktual, tekanan uap aktual. Di sana ada garis AB, ya, garis AB itu menyatakan wilayah adiabatik, gitu ya, di mana ada nilai tangan yang disebut dengan tetapan psikometrik yang nilainya itu adalah 6,1078, ya, itu disebut dengan tetapan psikometrik, itu yang menggunakan alat biasanya berapa tetapan psikometrik. Kemudian perpotongan garis AB menunjukkan kondisi yang terukur, ya, misalkan suhu. Kemudian tekanan uap aktual tadi sudah disebutkan bahwa merupakan selisih antara EBB dengan garis BC. Nah, sehingga EA, tekanan uap itu bisa dilihat berapa sebenarnya EBB dan dikurangi dengan BC. Ya. Jadi mungkin nanti ini Anda bisa lihat kembali, ini secara termodinamika, tapi pada materi ini mungkin tidak dijelaskan secara detail bagaimana rumusan-rumusan, tapi yang bisa dipahami adalah pengukuran kelembaban itu bisa menggunakan 3 pendekatan, yaitu dengan perubahan dimensi, baik massa maupun ukuran. Kemudian yang kedua, atau yang di sini ketiga, itu dengan melihat atau prinsip-prinsip termodinamika. Nah, kemudian di sini setelah kita dapatkan nilai tangan dan sebagainya, kemudian kita dapatkan nilai Y, ya, nilai Y itu merupakan tetapan tadi psikometrik, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh nilai EA. Nah, kemudian dari nilai EA dan juga nilai ES, nah, nilai kelembaban itu bisa dihitung. EA dibagi dengan ES. Nah, kemudian alat, ya. Jadi kalau tadi bagaimana prinsip mengukur kelembaban, nah, alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban apa saja? Nah, ini disebut dengan termohigrograf. Ya, termohigrograf sama dengan mengukur suhu itu termometer, termohigrograf itu mengukur kelembaban. Jadi alat ini menggunakan prinsip sensor rambut seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian untuk mengukur kelembaban dengan menggunakan bimetal sebagai sensor suhu udara. Jadi ada suhu udara, bimetal, kemudian suhu udara itu ditransfer ke rambut tadi. Nah, itu akan menggunakan menggerakkan pena tadi. Nah, sehingga dia bisa menunjukkan berapa jumlah kelembaban, ya.
Kedua sensor itu dihubungkan secara mekanis ke jarum penunjuk, ya. Kemudian alat mencatat suhu dan juga kelembaban dalam waktu yang otomatis, yang bersamaan secara otomatis di dalam pias. Nanti bisa dilihat bagaimana hubungan atau korelasi antara suhu dan kelembaban. Nah, kemudian ada yang kedua, ada disebut dengan sikrometer. Sikrometer itu adalah alat yang di dalamnya ada dua termometer yang disebut dengan termometer bola basah dan termometer bola kering, ya. Dry bulb thermometer dan wet bulb thermometer. Jadi selisih antara keduanya. Jadi kalau misalkan wet bulb itu yang termometer bola basah, sensor termometer itu dibungkus dengan air. Artinya apa? Kondisi sekitarnya selalu dalam kondisi jenuh. Ya, sehingga suhu itu menghitung berapa kondisi suhu titik jenuh, ya, titik embun. Nah, kemudian pada saat termometer bola kering itu menyatakan kondisi aktual. Nah, perbandingan antara termometer bola basah dan bola kering itu bisa digunakan untuk menyatakan berapa kelembaban. Nah, inilah sikrometer juga, sikrometer yang umumnya dipasang di sangkar cuaca. Jadi kalau misalkan Anda pernah ke Baranang Siang, di kampus Baranang Siang, di depan kampus Baranang Siang itu ada stasiun cuaca di sana. Kemudian ada bentuk yang seperti sangkar. Nah, di dalam sangkar cuaca itu ada beberapa termometer. Salah satunya adalah termometer bola basah dan bola kering yang disebut dengan sikrometer. Ya, jadi bentuknya seperti ini, ada termometer bola kering, kemudian termometer bola basah yang terbungkus oleh air. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan informasi termometer bola basah dan bola kering untuk menghitung kelembaban? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tabel. Nah, inilah bentuk tabel, ya. Jadi mengukur RH berdasarkan pembacaan sikrometer dengan menggunakan suhu bola basah dan bola kering. Jadi sebagai contoh ini kita memiliki nilai suhu bola kering itu 32 derajat Celcius. Kemudian suhu bola basah adalah 28 derajat Celcius. Nah, yang pertama harus diperhatikan di sini adalah berapa depresinya, berapa perubahan antara suhu bola kering dan suhu bola basah. Dari soal contoh ini, suhu bola kering itu adalah 32, suhu bola basah adalah 28, maka selisihnya adalah 4 derajat. Maka kita cari nilai nilai nanti 4 derajatnya ada di mana, ya. Nah, di sumbu kiri ini sumbu kanan mungkin ya di Anda. Sumbu kanan itu merupakan nilai suhu, ya, suhu bola kering. Jadi Anda cari kalau suhu bola keringnya 32, kemudian selisih suhunya itu adalah 4 derajat Celcius, maka didapatkan nilai kelembaban adalah 73%. Ya, Anda cari angka itu adalah perpotongan antara 30 derajat yang merupakan suhu bola kering dan 4 derajat merupakan selisih antara bola kering dan bola basah. Maka Anda dapatkan nilai 73. Artinya dengan kondisi suhu bola kering 32 derajat, suhu bola basah 28 derajat, maka nilai kelembabannya adalah 73%. Ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan bantuan titik embun. Nah, ini udah tabel yang berbeda, ya. Yang kalau tadi menyatakan berapa kelembaban, nah kalau ini adalah kita menghitung yang namanya titik embun. Dengan kondisi yang sama, misalkan suhu bola kering 32, suhu bola basah 28, dengan selisih 4 derajat, berapa sebenarnya titik embun di wilayah tersebut? Jadi kalau dengan tabel ini kita lihat, maka suhu titik embunnya adalah 27 derajat. Jadi Anda cari di bagian kanan itu nilai 30, karena dia 32. Kemudian di bagian atas itu angkanya 4, kemudian cari perpotongan di situ, 34 dan 2, Anda dapatkan nilainya adalah 27. Betul ya? 27 derajat ya, 27 derajat. Artinya apa? Udara kondisi ini dia akan mengalami proses kondensasi, sudah mulai mengalami proses pengembunan saat udara tersebut mengalami suhu 27 derajat Celcius. Jadi pengembunan tidak harus 0 derajat. Ya. Dia mengalami sesuai dengan kondisi kondisi udara pada saat itu. Jadi kalau udara yang tadi bersuhu 32 derajat Celcius tadi, kemudian dia bergerak ke atas, kemudian dia mencapai suhu di sana 27 derajat, maka uap air yang ada di dalam udara tersebut akan mulai mengalami pengembunan. Ya, itu kira-kira ya. Jadi suhu titik embun sama dengan 27 derajat Celcius. Baik. Nah, itu kira-kira yang terakhir yang bisa disampaikan ya terkait dengan materi kelembaban. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda ya. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang.